0,42%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi 0,33%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi 0,37%. Pendidikan tidak mengalami banyak perubahan. Dan pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran mengalami inflasi 0,59%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 0,2%. Pada makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,26%. Komoditas penyumbang inflasi pada Desember 2024 secara year on year tercatat pada sigaret kretek mesin, emas perhiasan, daging ayam ras, minyak goreng, ikan bencis, sehingga inflasi kita relatif terjaga pada kisaran 2,12%. Kemudian kita cermati perkembangan nilai tukar petani kita pada Desember 2024. NTP Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2024 yang tidak bisa hadir bersama kita pada siang pagi ini. Beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kehadiran tidak hadirnya beliau tidak mengurangi kebersamaan kita pada siang hari ini, dan saya dipercaya untuk membacakan sambutan beliau pada dan indeks harga yang dibayar petani meningkat 0,97%. Kalau kita cermati menurut subsektor, maka ada 2 subsektor yang mengalami penurunan dan beberapa subsektor nilai tukar petaninya justru mengalami kenaikan. Pada tanaman pangan, kita mengalami penurunan NTP sebesar 0,93% dari 99,68 di bulan November menjadi 98,76%. Kita bisa break dulu sebentar. semua. Semoga di tahun yang baru ini kita menjadi semakin lebih baik dalam segala aspek dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bapak Hasyim Saputra beserta jajarannya. Yang saya hormati para kepala dinas dan pimpinan instansi, lembaga, badan hadir bersama kita tadi atas rahmat dan karunia-Nya atau IHK atau inflasi sebagai cerminan stabilitas ekonomi kita. Nilai tukar petani dan harga produsen gabah yang mencerminkan kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan kita. Pariwisata yang merefleksikan potensi dan daya tarik wilayah kita yang tentunya akan berdampak terhadap ekonomi lokal. Ada pertanyaan? Bagaimana Pak, Bu, tanggapannya mengenai pertumbuhan ekonomi yang sudah disampaikan tadi? Perkembangan ekonomi alhamdulillah untuk Sumatera Utara hari ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Inflasi kita juga terkendali. Inflasi juga kita terkendali. Semoga di tahun 2025 ini bisa terus lebih meningkat dan tidak lagi kita melihat di tahun-tahun sebelumnya itu inflasi kita sangat anjlok sekali ya. Alhamdulillah. Pak, bagaimana mengenai inflasi di Nataru ini bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat inflasi kita hanya 0,98% secara month to month, dan secara year on year inflasi kita 2,12%. Jadi ini pengendalian inflasi yang relatif sangat baik di penghujung tahun ya, yang kita tadinya perkirakan inflasi kita melebihi 1%, saat ini relatif terjaga dengan baik. Jadi harga-harga komoditas terutama yang menjadi bahan pokok masyarakat terkendali dengan cukup bagus, terutama pada kelompok hortikultura ya, seperti cabai merah, cabai rawit, tomat. Jadi menjadi salah satu komoditas yang relatif terjaga pada Nataru saat ini. Pak, kita melihat bahwa selama refleksi tahun 2004 mungkin adanya suatu tingkatan pada Januari dan bulan-bulan itu mungkin berubah. Jadi apa yang kita butuhkan antara seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara agar semua menjaga agar inflasi ini terjaga? Ya, kita
tahu persis bagaimana arah pembangunan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu terkait dengan swasembada pangan, maka kita bisa memperkirakan di tahun ini swasembada pangan akan terus diperjuangkan. Tentu harga-harga bahan pokok akan relatif terjaga dengan baik. Jadi di tahun 2024 kita bisa review kemarin bahwa hortikultura kita sempat jatuh pada saat suplai banyak karena panen raya di beberapa tempat. Saat ini sudah mulai relatif teratur. Jadi harga-harga barang terus terjaga dengan bagus, dan ini tentu menjamin masyarakat yang kemarin agak terganggu daya belinya karena berbagai dinamika yang terjadi 2024, mudah-mudahan di 2025 ini bisa terus terjaga dengan bagus. Pak, mengenai ini Pak, jumlah kematian akibat dari kecelakaan pada saat libur itu bagaimana Pak? Apakah sudah ada angka yang disertakan atau bagaimana? Iya, kita tunggu saja rilis dari